Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam Ibu Hikmatul Hasanah SEME serta kawan-kawan saya yang berbahagia. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Nailatul Karimah serta rekan-rekan saya yakni Alif Ramadan, Amalia Mujahada, Aprilia Uzlifatul Jannah, Anisah Dwi serta Nanda Novia Anggraini akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Internalisasi Nilai-nilai Ekonomi Islam dalam Aktivitas Individu. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk saudara Alif harap mempresentasikan presentasinya sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ramadhani dari kelompok 1 Dasar-dasar Ekonomi Islam. Di sini saya sebagai presentator pertama yang akan menjelaskan materi pengertian nilai-nilai ekonomi Islam. Yang pertama, nilai kepemilikan merupakan salah satu pembahasan yang dibicarakan dalam kajian ilmu ekonomi, baik ekonomi sosialis, kapitalis, dan tentunya juga dalam ekonomi Islam. Yang kedua, nilai keadilan, yaitu perilaku di mana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, di mana prinsip ini mengajarkan bahwa harus melayani semua lapisan masyarakat, status kaya ataupun miskin. Yang ketiga, nilai keseimbangan. Nilai keseimbangan yaitu kondisi di mana terjadinya interaksi permintaan dan penawaran dalam sektor real. Yang terakhir, nilai kebersamaan, yaitu memupuk kekeluargaan dengan semangat perbedaan dari berbagai unsur dan kalangan dengan hidup secara berdampingan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya, presentator kedua Anisah Dwi harap mempresentasikan presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Rahmawati sebagai presentator kedua. Di sini saya akan menjelaskan hakikat kepemilikan dan hakikat kebersamaan. Dan yang pertama adalah hakikat kepemilikan. Konsep mengenai hakikat kepemilikan atau harta merupakan salah satu pokok pembahasan yang sangat penting dalam Islam. Harta atau kepemilikan dalam bahasa Arab yang artinya al-mal, yaitu artinya cenderung atau condong, dan dalam istilah bahasa Indonesia segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpannya dan memilikinya. Dan Ibnu Jamal mengatakan bahwa harta kekayaan sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh ulama usul fiqh adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan tertentu dan hal-hal lain, terutama menyangkut yang konkret. Sebagai contoh, manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak, sedangkan unsur segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia. Tidaklah manusia memiliki sesuatu kecuali menginginkannya dan memanfaatkannya, baik manfaat yang bersifat madiyah dan manawiyah. Dalam Islam, kedudukan harta merupakan hal yang penting, yang dibuktikan bahwa terdapat 5 maqasid syariah, yang salah satunya diantaranya adalah al-mal atau harta. Islam juga meyakini bahwasannya semua harta dan semua yang kita miliki hanya terdapat dari Allah.
Akan tetapi, harta yang kita miliki juga mengakui hak pribadi seseorang. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya. Dan ada pula jenis-jenis harta. Yang pertama adalah harta mutakawin dan harta ghairu al-mutakawin. Yang kedua, harta misli dan harta kimi. Yang ketiga, mal istiqla dan mal istiqmal. Yang keempat, mal mankul dan ghairu al-mankul. Yang kelima, harta ain dan harta din. Yang keenam, harta nafi'i. Yang ketujuh, harta makhluk, mubah dan manjur. Yang kedelapan, harta dapat dibagi dan harta tidak dapat dibagi. Yang kesembilan, harta pokok dan hasil. Yang kesepuluh, harta kas dan harta am. Selain harta, hal penting dalam bahasa syariah Islam yaitu tentang kepemilikan. Kepemilikan harta sendiri. Kepemilikan adalah istilah hukum Islam yang menandakan hubungan antara manusia dan harta yang menjadikan harta itu secara khusus melekat pada dirinya sendiri. Harta pribadi dalam penggunaannya tidak boleh memiliki dampak negatif terhadap pihak lain. Selain itu, individu bebas dalam pemanfaatan harta miliknya secara produktif. Dan yang kedua adalah hakikat kebersamaan. Manusia adalah makhluk sosial yang sejatinya selalu memiliki ketergantungan kepada manusia lain. Manusia tidak dapat hidup sendirian karena manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam keadaan susah, senang, sedih, bentuk rasa yang didapatkan manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Sejatinya, manusia selalu memiliki kesempatan untuk meraih kebahagiaan dengan bantuan dari orang lain. Adapun hakikat kebersamaan antara lain dalam sistem ekonomi liberalisme dan kapitalisme. Dalam sistem ekonomi Islam adalah prinsip tauhid yang dibawa Islam yang mengajarkan tiada Tuhan selain Allah, memiliki persamaan antara manusia bahwa setiap manusia adalah bersumber dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, di dalam Islam tidak ada perbedaan sosial atas warna kulit dan keadaan fisik. Mereka adalah sama semua makhluk Allah. Jadi dengan konsep kebersamaan yang dibawa Islam telah menciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi yang tidak sama dengan demokrasi Barat. Bila demokrasi Barat hanya mengkaitkan konsep persamaan tersebut hanya di depan hukum, tetapi di dalam Islam dia sama di depan Tuhannya. Jadi, arti demokrasi di dalam Islam tidaklah hanya bernuansa insaniyah atau kemanusiaan, tetapi juga bernuansa ilahiyah, yaitu ketuhanan. Terima kasih. Untuk presentasi terakhir yakni untuk Nanda Novia untuk mempresentasikan presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan presentasi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nanda Novia Anggraini. Di sini saya sebagai presentator ketiga akan menjelaskan materi tentang hakikat keadilan dan hakikat keseimbangan. Langsung saja yang pertama yaitu hakikat keadilan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai sebuah keutamaan yang paling tinggi dilihat dari kondisi yang wajar, yang meniscayakan terhimpunnya makna-makna kebijaksanaan, keberanian, dan keterpeliharaan. Bagi Plato, menyamakan semua orang itu tidak adil, karena menurutnya setiap orang itu tidak memiliki bakat dan kemampuan serta bawaan yang sama.
Aristoteles mendefinisikan keadilan adalah nilai keutamaan, bukan keutamaan yang mandul dan bukan pula semata-mata bersifat individual. Keadilan harus mempunyai efek dan implikasi kepada orang lain. Oleh karena itu, keadilan menurutnya adalah berisi suatu unsur kesamaan dan menuntut bahwa benda-benda yang ada di dunia ini dibagi secara rata yang pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Lalu, bagaimana konsep keadilan dalam Islam? Kata adil dengan segala definisinya disebutkan dalam Al-Quran. Sekurang-kurangnya ada sebanyak 28 kali. Ini menunjukkan bahwa masalah keadilan dalam Islam menempati posisi yang sangat vital dan fundamental. Firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Selanjutnya yaitu hakikat keseimbangan. Dalam Islam, keseimbangan adalah kondisi di mana terjadinya interaksi permintaan dan penawaran dalam sektor real. Islam tidak mengenal sektor moneter sebagaimana yang berlangsung pada saat ini. Oleh karena itu, Islam cenderung membagi pasar kepada dua pasar utama, yaitu pasar barang jasa dan pasar tenaga kerja. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain, tentang hak dan kewajiban, sebagaimana Allah menyebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 201, yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi, dengan demikian, Islam sangat menekankan arti pentingnya kita memperhatikan dan menegakkan keadilan. Tidak saja keadilan untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Mungkin hanya itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.